Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gizi Adiatma dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Gizi Adiatma dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat dan bugar ya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sertifikasi halal di instansi gizi Rumah Sakit Adiatma. Jumpa lagi dengan saya Osa. Pada pagi hari ini saya akan membocorkan sedikit. Sebenarnya belum banyak instalasi gizi di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kota Semarang yang sudah mempunyai sertifikasi gizi halal. Ya, kita kasih applause dulu untuk instalasi gizi Rumah Sakit Adiatma ya. Penasaran ya, siapa sih orang yang berpengaruh di dalam pencapaian kita untuk dapat sertifikasi halal? Ya, tanpa lama-lama kita akan panggilkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Bu Dwi Nur Endah, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Manajemen. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi Mbak Osa. Selaku Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Adiatma ya. Kemudian pembicara kedua yang tidak kalah keren, Bu Tika Yeni, Sarjana Gizi, Koordinator Perencanaan dan Penyelenggaraan Makanan Instalasi Gizi RSCA. Selamat pagi Bu Tika. Selamat pagi Mbak Osa. Sudah siap memberikan semuanya untuk Sobat Gizi Adiatma? Insya Allah. Harus siap. Sudah berapa lama Bu dapat sertifikasi halalnya ini? Kami dapat sertifikasi halal sekitar bulan kemarin ya, satu bulan Juni ya. Jadi satu bulan ini masih hangat ini Mbak. Hangat ya, ini yang masih hangat harus kita panasi lagi. Iya betul, biar tidak luntur gitu. Iya. Nah, Ibu Endah, sebenarnya apa sih gizi halal itu? Oke, baik Mbak Osa. Gizi halal itu merujuk pada pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Jadi di situ baik dari segi zat makanannya, terus kemudian cara perolehannya maupun proses dalam membuat makanan tersebut. Namun yang perlu kita ingat yaitu bahwa halal, gizi halal itu tidak hanya semata-mata bahwa bahan makanan itu haram, enggak. Jadi di situ juga kita tidak hanya bicara haram, tetapi bagaimana makanan itu kita sajikan dan kita pastikan bahwa makanan itu sehat, kemudian berkualitas. Iya, kemudian juga cara perolehannya itu harus baik. Ya, jadi tidak boleh perolehannya yang asal-asalan kita ambil comot sana comot sini, itu nggak boleh, dilarang ya. Jadi memang harus dengan cara yang baik seperti itu Mbak Osa. Oke, kalau untuk ini Bu, sebenarnya apa sih yang mendasari untuk pengajuan dari sertifikasi halal itu? Iya, banyak ya Mbak Osa. Memang kita itu tidak asal hanya karena saya kepengin mendapat sertifikasi halal biar keren, biar itu ya FOMO ya, itu enggak ya. Memang ada dasarnya. Jadi memang kita berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Terus kemudian ada lagi juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 ya Tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan bidang jaminan halal. Dan ada lagi nih, yaitu tentang Peraturan Menteri Agama. Iya, nomor 26. Iya, penting banget itu. Nomor 26 tahun 2019. Jadi tentang pengaturan produk halal. Iya. Dari situ kita sudah mempelajari itu, terus ternyata pada Oktober 2019 itu sudah harus ada kewajiban bahwa beberapa kelompok makanan, ada 3 kelompok makanan itu, ada 3 kelompok yang harus wajib bersertifikasi halal. Baru 6 tahun kemarin berarti ya Bu, 2019 ya. Iya, apa aja itu Bu? Itu yang pertama produk makanan dan minuman, produknya. Kemudian bahan baku, yang kedua itu bahan baku, bahan makanan tambahan, ya bahan tambahan pangan, serta produk pendampingnya ya, pendukung makan minum. Dan yang ketiga adalah produk dari penyembelihan serta jasa penyembelihan. Jadi RPH-nya itu juga harus
halal. Ya, rumah Iya. apa Bu RPH itu? Rumah apa ini? Rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan itu hewan. harus tersertifikasi halal dulu. Iya. Dari situ baru kita bisa memperoleh produk yang halal. Oke. Nah, dengan adanya SJPH ini harapannya nanti instalasi gizi bisa menyajikan produk-produk yang halal sehingga pasien akan lebih mantap nih. Mantap ya makannya udah Tetap makanan saya itu sudah halal. halal. Sehingga Ya. itu akan tersugesti ya pasiennya. Ya. Oh, saya makan makanan yang halal, bismillah, insya Allah juga akan mempercepat penyembuhan Nah, seperti itu, ya. Mbak Elsa. Enggak lagi alhamdulillah sah tapi alhamdulillah halal. Betul. Gitu ya. Jadi mantep ya makannya ya Betul, itu. Iya, Wah. Mbak Elsa. Oke, sekarang kita pindah ke Butika nih ya. Kita Butika bisa nyeritain nih bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal seperti apa, biar kita mendengarkan Butika bisa men-sharing ke Sobat Gizi Adiatma semuanya. Iya. Baik Mbak Osa, kalau untuk yang proses pengajuan sertifikasi halal ya, itu kan kaitannya dengan manajemen ya Bu Indah ya. Iya, betul. Jadi dari instalasi gizi itu melakukan pengajuan ke bidang penunjang, Bu Iya, Indah ya. betul. Nah, itu dari bidang penunjang nanti akan menindaklanjuti. Otomatis yang namanya manajemen itu, dukungan dari manajemen itu sangat-sangat diperlukan. Iya. Ya. Dan manajemen kita itu sangat mendukung dalam hal ini pengajuan jaminan halal ini. Iya, betul Iya, sekali. seperti itu. Gimana Bu Indah itu untuk pengajuannya apa saja yang untuk proses-prosesnya? Iya, untuk prosesnya tadi ya sudah disampaikan sama Butika. Untuk pertama kita memang mengajukan melalui bidang penunjang, bagaimanapun kan kita berhak nih ya. Iya. Dari bidang penunjang, terus nanti diproses, kemudian kita juga melibatkan juga dari bagian umum. Oh, bagian Iya. penunjang Dan- umum. Iya, itu kalau di semuanya. bagian umum, kalau tadi penunjang kita terkait dengan usulan kita, terus nanti bidang penunjang akan mengikutinya ya, memantau sejauh mana. Kemudian dari bidang umum itu juga ada nanti pengurusan tentang NIB serta izin rumah sakit itu wajib ada, Wajib seperti ada. itu. Terus kemudian dari LPH. LPH-nya juga ya, ketika ada Ya. Apa LPH itu Bu? LPH? lembaga penyelenggara Pemeriksa lembaga halal. pemeriksa halal. Oh, lembaga Itu pemeriksa juga halal. tidak lupa juga ini juga dari ini Mbak Osa, ada tekanan itu juga Oh, rekanan Sangat ya. berpengaruh. Iya, Betul. karena bagaimanapun kita menyelenggarakan bahan makanan itu juga tekanan itu harus dipastikan sudah halal. Jadi kita dari pengajuannya tadi dari bidang penunjang, terus akhirnya kita menghubungi ke LPH, terus akhirnya kita juga menyampaikan ke tekanan bahwa kita itu sudah siap untuk diproses mendapat sertifikasi halal, sehingga apa yang dikirim oleh rekanan, dalam hal ini rekanan bahan makanan, rekanan pantry dan sebagainya itu harus punya jaminan Halal. Seperti Wah. itu. Jadi rumah sakit nggak berdiri sendiri ya, ada Betul. juga rekanan yang berperan penting dalam proses sertifikasi halal. Nah ini gantian Mbak Tika lagi nih. Persiapannya apa saja kemarin yang disiapkan bagian gizi untuk sertifikasi halal? Iya. Spill boleh semua, boleh spill dikit-dikit. Sedikit-sedikit atau banyak ini? Ya. Banyak Gimana, Bu terbuka Ida? aja. Banyak Silahkan boleh. untuk belajar Buka bersama. bersama. Kan Iya, tidak ada Mbak dusta. Ida. Iya. Tidak ada dusta di antara Iya. kita. Betul. Banyak info-info ini penting ya. Jadi memang setelah proses pengajuan ya, setelah proses pengajuan dari instalasi gizi juga harus ada yang disiapkan. Ya. Jadi penyiapannya itu ada dokumen-dokumen persyaratan yang harus disiapkan sebagai penunjangnya di instalasi gizi ya. Jadi ada di situ dokumen produk, jadi dokumentasi produk. Jadi produk-produk apa saja yang mau diajukan untuk sertifikasi halal, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ya, jadi kemarin dari instalasi gizi mengajukan dari produknya dan juga bahan-bahan yang dipakai, yang digunakan itu 264 produk. Wah, Ya. banyak juga ya. Ya, 264 item. Berapa Item lama itu namanya. nyiapin? Nah, itu keju ini. Keju. Iya, iya. Tapi kalau dengan senang hati itu nggak masalah. Nggak masalah, ya. iya. Semuanya akan terasa ringan. Iya. Lumayan Betul. ya 264 64 produk ya. Jadi itu baik dari produk
yang dihasilkan maupun dari bahan makanannya ya. Itu diambil dokumentasinya, jadi kita foto satu-satu, kemudian beri judul ya, dinamai produknya itu apa, kemudian deskripsi produknya itu terkait juga dengan spesifikasi. Iya, spesifikasi bahan makanan yang digunakan itu juga sangat penting. Kemudian selain dokumentasi itu juga memastikan bahan makanan, bahan-bahan yang digunakan selain bahan makanan seperti peralatan, piring sajinya, kemudian plastik wrappingnya, jadi kemasannya itu juga sudah ada syarat jaminan halalnya. Iya, betul. Alat pencucinya juga. Alat pencucinya dari sabunnya juga itu juga ditanyakan itu nanti. Harus disiapkan gitu ya, bahannya sudah halal atau enggak gitu. Karena kalau semuanya sudah halal ternyata pas pencucian itu sabutnya entah sabunnya itu ternyata dari bahan tidak apa yang mengandung nah, non itu juga halal ya. jadi tidak halal nanti. Iya. Percuma. Betul. Iya, balik lagi jadi nol lagi. Iya, jadi nol lagi. Kemudian selain itu, selain dokumentasi, juga ada ini ya terkait dengan pengadaan tadi disampaikan dengan Bu Indah ya. Jadi pengadaan bahan makanannya, jadi kita harus ada rekanan yang bisa mengirimkan bahan makanan yang benar-benar sudah bersertifikasi halal untuk produk-produk tertentu. Misalnya seperti daging, kemudian ayam dan produk olahannya, produk turunannya seperti misalnya sosis, kemudian smoked beef gitu ya. Nah, itu memang harus ada jaminan halalnya. Nah, dari rekanan ini kan harapannya juga mengambilnya dari RPH. Tadi disampaikan Bu Indah, jadi dari rumah pemotongan hewan. Nah, rumah ya. betul sekali. Belum kesebut soalnya. Oh iya, baksonya lupa saya tidak sebut ini. Itu termasuk produk olahan. Iya, jadi turunannya dari daging. Iya. Nah, itu juga harus bersertifikasi halal. Jadi dari rekanannya, apabila mengambil bahan dari RPH, RPH-nya sudah harus bersertifikasi halal. Ya, kemudian selain itu juga kita harus menyiapkan lingkungan ya. Jadi higien dan sanitasi di instalasi gizi, baik itu higien personalnya, dari lingkungannya, ya. Jadi kalau higien personalnya berarti harus bersih, harus sehat, gitu kan. Jadi ada pemeriksaan kesehatannya, jadi harus bersih, harus sehat. Kemudian kukunya tidak boleh panjang. kukunya tidak boleh panjang-panjang. Riasannya, lolos Bu. iya, riasan make upnya itu juga nggak boleh pakai semua ya. Iya, nggak usah ya. Rebel semua. Rebel Bu, yang itu anti badai Bu. Nah, ini udah apa di setting namanya? spray. Bulu-bulu mata. Nah, nanti bulu matanya jatuh nih. Nggak boleh juga ya. Ya, itu nggak boleh. Ya. Itu kemudian untuk pengamanan juga harus ada APD komplit yang dipakai. APD apa ya? Alat pelindung diri. Alat pelindung Ya, diri. itu untuk penjamah makanan. Kalau masuk ke ruang bersih ya, istilahnya ruang bersih. Ruang pengolahan itu harus komplit dipakai semua. Jadi ada penutup kepala, kemudian ada masker, kemudian ada celemek yang harus dipakai, kemudian alas kaki juga harus diganti dengan alas kaki yang sudah disediakan khusus untuk dalam. Jadi nanti ada hand gloves juga yang harus dipakai. Sepatunya yang dari luar nggak boleh ya, itu masuk tidak ke boleh itu. Untuk ini tempat produksi ya. Yang perempuan kan biasanya berjilbab tuh berhijab. Hijabnya juga nggak boleh itu hijab yang kayak kita ini. Yang berantai, ada namanya, ada jarumnya itu juga nggak boleh. Jadi harus pakai hijab instan yang polos. Tidak boleh. Nggak boleh yang bling-bling gitu, nggak boleh ya. Kayak mau kondangan. Untuk mengantisipasi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Kemudian kalau untuk yang sanitasi lingkungannya kita bekerja sama dengan teman-teman di sanitasi ya, di bagian sanitasi, karena tidak boleh ada vektor maupun binatang pengerat di instalasi gizi. Baik, vektornya itu harus kita hilangkan. Ya, harus dibersihkan semua. Harus ada pest control. Betul, pest control harus rutin dilakukan. Nah, ini kita bekerja samanya dengan sanitasi. Jadi nggak cuma instalasi gizi berdiri sendiri, ya. harus dari berbagai bagian pihak seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian juga kita menyiapkan SPO ya. Jadi standar prosedur operasional yang harus disiapkan itu ada SPO di bagian penerimaan. Oh, mulai penerimaan. Ya. Banyak nggak tuh Mbak SPO-nya? Ada beberapa sih. Beberapa ya. Ya, jadi ada di kalau bagian penerimaan. Ke sana ya. Silahkan ya. Nanti kalau komplit nanti tidak hanya untuk yang sertifikasi halal ini berarti. Harus ini ya. Ada semua ya. Jadi kalau yang terkait dengan sertifikasi halal itu SPO penerimaan, kemudian penanganan bahan makanan yang tidak sesuai, penanganan produk yang tidak sesuai, kemudian monitoring suhu penyimpanan baik
di penyimpanan bahan makanan basah maupun bahan makanan kering ya. Kemudian ada SPO masuk ruang pengolahan, SPO penggunaan APD ya, dan juga SPO tentang pencucian alat. Lengkap sekali. Ya. Jadi walaupun tadi bahan yang datang sudah sesuai spesifikasi, kadang ada aja yang tidak sesuai. Iya, Taruhnya betul. tadi di mana tadi, Bu? Oh, nanti kalau untuk yang bahan makanan yang tidak sesuai nanti ada tempat khusus ya. Jadi Tempat ada khusus disediakan tempat khusus bahan makanan yang tidak sesuai, nanti bisa dikembalikan ke rekanan. Ya, jadi pada saat penerimaan itu di meja penerimaan sudah kita sediakan tempat semacam kontainer kecil gitu ya. untuk tempat bahan-bahan yang reject gitu ya, yang tidak kita terima, tidak sesuai, kita Iya. masukkan ke situ seperti itu. Jadi memang harus terpisah, betul-betul terpisah. Oh, ini memang tidak bisa diterima seperti itu. Itu beberapa persiapan dari instalasi gizi. Iya. Dari kemudian kalau dari rumah sakit tadi kan kaitannya dengan dukungan dari manajemen ya. Jadi penting, itu nanti paling penting nih ya. penting sekali itu dari rumah sakit ada pembuatan kebijakan halal rumah sakit. Mungkin tiap-tiap rumah sakit bisa berbeda ya, Bu. Iya, kalau Kalau kebijakan kebijakan halal halal, sepertinya iya, sama sama, ya. harus ada semua, iya. Harus ada semua kebijakan halal itu harus ada. Terus alur penerimaan bahan makanan itu harus ada, alur penanganan bahan reject ataupun makanan yang reject. Jadi kalau sudah di saat pengolahan itu ada yang tidak sesuai, ya kita reject. Iya. Harus dimusnahkan. Tadi lanjut berhubungan dengan kebijakan dari rumah sakit ya. Iya. Untuk yang selanjutnya apa, Mbak Tika? Untuk yang selanjutnya ke ini setelah persiapan semua sudah selesai ya kita menyampaikan nih kita sudah ready, kemudian dari pihak LPH-nya apabila itu sudah, jadi sebelum pengajuan itu sebelum telusur lapangan ya, sebelum audit lapangan itu nanti ada verifikasi dokumen. Oh, verifikasi dokumen. Lama? Tidak sih ya, Bu. Tidak lama, hanya berapa sebulan. Jadi waktu untuk kita dari pengusulan pertama sampai terbitnya itu sekitar 2 sampai 3 bulan, Mbak. Jadi itu masih ada ada verifikasi di dokumen, karena memang dokumen kita tadi banyak ya. Bahan makanannya ada yang kita ajukan itu ada 264 item, sehingga ya itu agak lamanya di situ. Jadi kan memang agak lamanya di situ. Jadi sekitar 1 bulan lah, 1 bulan itu sudah terverifikasi untuk dokumennya, ketika dokumen terbit 2 sampai 3 bulan. 2-3 bulan terbit, Lumayan ya sebenarnya kalau mau menyiapin itu. Jadi kalau bagi instalasi gizi yang belum punya, 3 bulan persiapan. Gitu. Dimantapkan dulu. Iya. Persiapan apa saja, Mbak, tadi yang di instalasi gizi sudah ya tadi ya? Oke. Terus proses auditnya. Nah, ini yang didudukan ya kan hari-harinya nih. Betul sekali. Persiapan, siap-siap tuh tinggal auditnya. Nah, ini Deg-degan nggak waktu audit ini yang itu? ditunggu-tunggu ini. Gongnya kan, Bu. Iya, itu luar biasa. Kita udah takut ya. Kayaknya menurut kita sudah sesuai, takutnya dari audit itu Ada yang kurang. ada yang kurang. Ini nggak sesuai, menurut kita ini sudah bersih, ini sudah kita perlakuannya setiap hari memang kita seperti itu ya, Mbak Usa. Jadi tidak hanya pada saat mau audit gitu ya. Jadi nanti khawatirnya kita pada saat kunjungan lapangan ada sesuatu yang terlewat sedikit ya, terlewat atau apa gitu kan, kita juga tetap takut ya. Ini inspeksinya itu ke ruang food service jadi lebih intens. Biasanya dari berapa ke berapa, Bu? Untuk inspeksi ke Berapa, Bu Tika? Setiap hari sehari 3 kali. kayak minum obat aja ya. Minum obat ya sehari 3 kali. Sidik-sidik Ya. milih. Bu Tika mungkin bisa tadi menceritakan proses audit halalnya. Iya, kalau untuk proses audit halal kemarin setelah dokumentasi dari LPH itu terverifikasi dan sudah lengkap dan benar, itu ada proses audit. Sebelum ke telusur ke lapangan ada pembuktian dulu. Jadi ada proses pembuktian di dokumentasinya. Bukan cuma bukti cintaku padanya aja. Bukti dokumennya kepadaku. Itu penting ya. Ini ya. Jadi itu pembuktian dokumennya itu terkait dengan sertifikasi halal dari LPH. Ya, karena kita pengadaannya itu dengan rekanan, bekerjasama dengan rekanan, dan ada pihak ketiga yaitu RPH. Jadi diminta juga
dari rekanan itu harus ada MOU atau kerjasama dengan RPH-nya. Iya. Ya, jadi memang rekanan benar-benar membeli Mengambil di situ. mengambil bahannya itu dari RPH tersebut, tidak hanya mengambil 1 sampai 2 kali, Oh. tapi ada kerjasama selama Satu tahun berjalan apa ya itu ya? Ini sementara untuk 1 tahun berjalan ya, karena kontraknya kan 1 Satu tahun. tahun, Iya, gitu kan. 1 Jadi tahun mengambil berjalan, ini rekanan, ya. harus pembuktiannya di situ ada MOU-nya, kemudian disertai juga pembuktian dengan nota-nota pembelian. Nota pembelian. Iya, nota pembelian daging, nota pembelian ayam, bakso gitu ya. Jadi itu harus ada semua sekitar 2-3 bulan terakhir itu masih bisa digunakan. Jadi ini loh dari instalasi gizi itu order ke rekanannya benar-benar mengambil dari RPH yang sudah bersertifikat. bersertifikat, Iya, ya. gitu. Nah, itu setelah itu sudah pembuktiannya sudah diklarifikasi dan juga ada paparan dari kepala instalasi gizi. Bu Indah. Itu paparan tentang instalasi gizi seperti apa, kemudian persiapan prosesnya seperti apa yang harus dilakukan, termasuk kemarin ini ya Bu, ada sebelum audit itu ada pelatihan sertifikasi halal. Kita sebelum mengajukan itu harus mengikuti pelatihan halal dulu. Untuk penjamah ya Bu ya itu atau untuk Iya, untuk kita nanti yang selanjutnya kita sosialisasikan ke teman-teman yang penjamah magang. Itu minimal Penting itu 3 ya. orang, 3 orang itu ada dari tim manajemen ya, manajemen juga dari instalasi gizi. Nah, nanti setelah sertifikasi mengikuti pelatihan itu baru kita diminta untuk tetap sosialisasi ke teman-teman ya, ke teman-teman penjual makanan, ke lingkungan di sekitar rumah sakit bahwa ini loh sudah mau ada pengajuan sertifikasi halal. Ya. Nah, itu dari situ, kemudian ada proses audit setelah selesai baru ke telusur lapangan. Nah, telusur lapangan. tadi yang bikin deg-degan ya. Iya, itu yang deg-degan, siap-siap. yang deg-degan bukan cuma berdua nih, teman-teman yang diproduksi Iya, juga betul. ini. Aduh, kan pasti biasanya kadang ada yang tanya. Oh iya, mereka takut jawabnya Iya, salah yang bikin gitu. deg-ser. Padahal kalau misal kita memang sudah setiap hari melakukan itu tidak perlu Iya, takut betul. sebetulnya ya. Iya. Tetapi Cuman ya, ada kalau karena ibu diperiksa kalau jadi kan ada yang lupa gitu Iya, ya. Padahal setiap hari itu Sudah dilaksanakan. Nanti kalau ditanya ngeblank biasanya gitu ya. Jadi kemarin audit telusur lapangannya ke instalasi gizi ya. Jadi hanya ke instalasi gizi, ada 3 orang dari LPH yang datang. Dari tim auditnya ya Bu ya. Itu ada 3 orang di instalasi gizi yang melihat dari proses penerimaan sampai dengan distribusi. Ya, di penerimaan, penerimaannya seperti apa prosesnya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan ada bahan reject harus diapakan, gitu kan? Harus dikembalikan ke rekanan. Kemudian ada pelabelannya juga. Jadi ada pelabelan untuk bahan yang diterima maupun bahan untuk yang di-reject. Jadi ada pelabelannya. Kemudian kalau yang di-reject ditempatkan di tempat khusus seperti kontainer itu. tadi yang Bu Endah cerita. Iya. Berapa jumlahnya dan tanggal berapa di-reject. Nah, itu ada keterangannya di situ. Datanya harus lengkap. Datanya harus lengkap, harus terdokumentasi, harus ada formnya ya. Oh, itu yang penting itu. Form serah terima kepada rekanan. Ini loh bahan yang di-reject itu apa saja, kemudian berapa, kemudian tanggal berapa, dan rejectnya dikarenakan apa. Iya, di situ ada. Nah, bahan yang di-reject itu nanti hari itu juga harus dibawa gantinya. Jadi harus diganti dengan produk yang sesuai atau bahan makanan yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Nah, nanti dari setelah penerimaan kemudian ke bagian penyimpanan. Ya, bagian penyimpanan ini di gudang bahan makanan basah maupun bahan makanan kering. Yang pasti suhunya harus sesuai. Makanya itu dari situ terkontrol, ada monitoring suhu untuk bahan makanan basah maupun bahan makanan kering. Ya, kalau untuk yang bahan makanan basah itu ada 2 ya, ada yang di freezer maupun ada yang di chiller. Itu untuk yang di chiller maksimal 15% kalau di kami. Kemudian kalau untuk yang di freezer minus 10%. 10%. derajat. Maaf kok persen ya jadinya ya Bu. Saya blank ini kayaknya. Iya. Sertifikasi halal. Iya. Kemudian kalau untuk yang bahan makanan kering suhunya maksimal 25 derajat Celcius. Nah, yang perlu diperhatikan sistem FIFO dan FEVO-nya di sini. Apa itu FIFO dan FEVO? Nah, ini FIFO dan FEVO itu ya. Kayaknya kembar ya. Kayak kembar ya Butika sama Bu Indah. Nah, itu berarti FIFO FEVO.
Saya kebagian apa ini? expirednya. Oh iya, Bu. Tidak disengaja loh, Bu. Iya. Jadi kalau FIFO itu sistem keluar masuk barang ya. First Jadi in, kalau first out. ya first in first out. Jadi barang yang datang duluan itu nanti yang akan dikeluarkan lebih dulu. Dan tanpa mengabaikan FIFO-nya. FIFO itu barang yang expired dulu, nanti yang akan dikeluarkan dulu. Jadi ada dua, ada FIFO mana barang yang datang, tapi tetap melihat expirednya. Expirednya. Iya. Jadi kalau misalkan walaupun datangnya barusan tapi sudah mendekati expired, itu Betul. dulu yang harus dikeluarkan. Iya, Iya, betul iya, begitu. betul. Jadi tidak boleh ada barang yang kadaluarsa. Iya, betul. Ya, di bagian penyimpanan itu yang titik-titik yang harus diperhatikan. Krusial. Iya. Jangan sampai ketinggalan titik krusial itu kata kunci. Jangan sampai nggak nyatet ya. Ingat-ingat. Ingat itu. Iya. Nah, itu setelah dari penyimpanan nanti ke proses persiapan dan pengolahan ya. Otomatis kalau untuk yang persiapan ya sesuai dengan siklus menu ya. Cara pemotongannya harus serong atau harus seperti apa itu ada standarnya. Kemudian di proses pengolahan juga ada standar resepnya, harus sesuai dengan SPO ya. Oh, titik didihnya harus sampai berapa? Itu kan menjamin keamanan pangan. Iya. Teman-temannya biar mati ya. Betul, kualitas produknya itu harus seperti itu. Oh, ternyata titik didihnya harus lebih dari 100 derajat misalnya. Itu ya berarti harus dilihat di situ selama berapa menit gitu kan. Tercapai atau tidak. Nah, itu masuk di situ. Di di pengolahan. Nanti kemudian kalau misalnya di waktu pengolahan itu ternyata ada barang-barang produk yang tidak layak saji, itu nanti juga akan di reject atau dimusnahkan ya Bu. Jadi dimusnahkan. Jadi misalnya kalau ada yang keladuk ya gosong. Nah, Oh, nggak boleh itu ya. nah, itu nggak boleh itu. Karena gosong itu kadang enak Bu ya. Ya. Tergantung Jangan sampai gosongnya ya, apa. Jangan sampai ke pasien Jangan yang sampai. gosong. Iya, iya. Jadi itu nanti akan disendirikan dan ada dokumentasinya juga. Juga catat juga penting Iya, berarti itu. nanti dilaporkan ke pengawas yang jaga saat itu, kemudian didokumentasikan, oh produknya apa ini, kemudian berapa, dan tidak layak sajinya karena apa. Iya, misalnya kalau gosong ya ditulis dengan karena ada gosong. Kalau misalnya bikin snack ya Bu, snack kan kita bikin sendiri semua juga ya. Biasa. Jadi semua produk yang ada di instalasi gizi itu buatan dari instalasi gizi. Applause dong sobat gizi Adia. Kita bikin sendiri semua. Iya. Nah, itu nanti misalnya snack yang dibuat ternyata kok amblek gitu ya. Jadi sebagian ada yang kuenya nggak jadi. Iya, kuenya nggak jadi. Nah, itu kan berarti termasuk barang produk yang harus di reject, yang harus dimusnahkan. Nah, itu ada SPO-nya juga di situ. Nanti setelah itu pengolahan ke pemorsian ya sesuai dengan standar porsi, kemudian dikemas dengan sesuai kelasnya ya. Kalau di sini ada yang menggunakan plato stainless steel, ada yang menggunakan piring dari melamin, ada yang dari keramik itu untuk VIP ya. Itu nanti ada plastik wrappingnya. Nah, itu juga dipastikan harus ya kehalalannya, betul. Kemudian setelah pemorsian distribusi ke pasien. Nah, distribusinya juga harus menggunakan troli tertutup. Untuk menghindari debu, untuk menghindari kontaminan dari luar. Jadi semuanya harus sudah tertutup. Jadi sampai ke pasien itu produk yang disajikan dari instalasi gizi itu dalam kondisi higienis, dalam kondisi tertutup, dalam kondisi aman. Jadi pasien itu juga merasa nyaman. Ya. Apalagi ditambah dengan sertifikasi halal ya Bu. Sudah makin mantap ya. Iya, di situ juga kita ini Mbak Osa, di saat pengolahan, terus tadi peracikan, pengolahan, terus penyajian itu kita juga alat-alatnya berbeda-beda Mbak. Jadi nggak seperti jadi misal pisau yang paling gampang ya. Pisau itu kita akan membedakan pisau untuk sayur sendiri, sayuran mentah, pisau untuk daging, untuk ikan, itu kita buat dengan warna yang berbeda-beda biar tidak sama. Telenannya juga. Iya. Terus setelah itu kan kalau kita di rumah tuh biasanya kan pisau yang sudah tadi buat racian bahan mentah dicuci biar hemat emak-emak pakai untuk yang sudah matang gitu ya untuk motong roti. Ini enggak, jadi yang untuk bahan makanan mentah sendiri nanti untuk bahan matang
yaitu yang di tempat pemorsian itu juga kita bedakan Iya, warnanya. Iya, jadi memang betul-betul kita spesifikasikan sendiri-sendiri. Tujuannya biar tidak ada kontaminasi. Menghindari kontaminasi. Menghindari kontaminasi kan biasanya bahan mentah dengan bahan matang itu kan harus betul-betul dipisahkan. Dari tadi tuh saya ngelirik dari awal podcast ini, saya tertarik ini dengan makanan. Sayangnya teman-teman di rumah nggak bisa ngicipin. Nanti bisa lihat bahwa apa ini Bu Endah ini pagi Ini produk hari ini Mbak Osa. Wah, Jadi produk menu hari ini. untuk hari ini ada snack nih. Snacknya Wah, yaitu Nagasari potong. Nagasari potong. Ini buatan kita dijamin halal Mbak. Halal. Ya halal toyiban. Halal dan toyib ini. Iya. Iya. Alhamdulillah. Terus halal. ini menu untuk Cantik-cantik pasien, ya, pasien, ya. Untuk menu pasien pagi ini ya Mbak. Iya, pagi Untuk menu ini. pasien pagi ini kita juga memasak sendiri dan Wah, tentunya luar biasa. sangat lapar membuat lapar ya. Iya. Dan yang pasti ini selain kelihatan menarik itu juga yang jelas halal Mbak. Halal. Iya, Iya, itu yang paling mantep penting itu makannya. sekarang halal. Kita pastikan bersih ya. Iya. Toyib juga ya. Iya, sehingga- halal. Iya, Bergizi lagi. bergizi lagi. Nanti setelah podcast kita makan bersama nggak? Bu? Bareng-bareng nih ya berarti. Biasa aja. Biar gendut ya. Jangan Bu, harus ideal. Oh iya. Baik Bu Endah, setelah kita dapat sertifikat halal, bagaimana dampaknya dan manfaat harapan setelah ada sertifikasi halal ini? Harapannya ya Mbak. Kalau harapannya dampaknya jelas Iya, ya. dampaknya. Efeknya itu jelas pasti pasien akan lebih nyaman ya Mbak dengan kondisi yang sekarang ini. Artinya pasien saat diberikan makanan, makanan saya itu halal, makanan saya itu mantap bersih. ya. Karena halal itu tidak hanya status bahwa itu halal seperti itu, tetapi harus memang betul-betul bersih, terus harus sehat, ya, berkualitas gitu kan. Dan nilai gizinya jelas bagus ya, karena kita perhatikan sekali itu dari dan awal itu sampai akhir. iya itu memang sangat mendukung, saya rasa akan sangat mendukung terhadap penyembuhan pasien. Iya seperti itu. Jadi memang nanti pesan-pesannya ya mari kita mari kita bersama-sama menjaga agar mutu makanan kita, mutu produk kita itu memang betul-betul ada dalam jaminan halal. Iya, sehingga orang akan lebih percaya kepada kita, lebih meyakini bahwa saya kalau karena ini di rumah sakit Adiatma ya. Saya di rumah sakit Adiatma bukan berarti mendoakan orang sakit ya. Proses penyembuhannya Tapi di proses rumah sakit Adiatma. saat saya datang ke rumah sakit Adiatma, makanan yang disajikan dari gizi sudah pasti halal. Itu untuk yang muslim pasti sudah lebih yakin ya. Mantap Ini mantep ya, mantep. Oh di sini di rumah sakit Adiatma halal nih, sehingga kita pede tuh untuk makan dagingnya juga sudah jelas ya. Biasanya kan kalau yang halal itu dari produk-produk hewan ya yang kita biasanya yang kita lihat halal tidaknya, halal dan toyibnya itu kan dari produk-produk hewan. Oh dagingnya sudah dari halal, dari RPH halal, ayamnya dari RPH halal juga. Kemudian produk olahan daging dan ayam itu juga sudah pasti bersertifikat halal, sehingga mantap si pasien, dan itu mungkin akan membuat sugesti pasien itu lebih bagus. Bagus ya. Iya, Cepat sembuh ya. Rawat inapnya 3 hari jadi 2 hari. Mudah-mudahan gitu ya. Iya. Di Adiatma aja sudah halal. Iya. Ini Sudah juga pasti. tidak hanya untuk berlaku pasien-pasien muslim ya Bu. Jadi Iya. semua Betul, produk yang betul, dikeluarkan sudah halal Hanya semua. untuk- Jadi untuk semua. Untuk semua Iya. pasien non-muslim muslim semua. maupun non muslim, Non-muslim, karena iya. kita tidak hanya melihat ya itu tadi, tidak hanya melihat halalnya, tapi Iya. otomatis kalau sudah halal Kualitasnya berarti pasti toyib lebih ya, baik. pasti sudah berkualitas baik. Kita perhatikan kebersihannya, kualitasnya, kesehatannya itu sangat kita perhatikan, termasuk nilai gizinya kita jaga. Makanya kenapa kita juga bikin snacknya bikin sendiri, karena iya. kita lebih mantep mantep, di betul, dalam ya. hal
kebersihannya pasti bagus. sudah pasti bagus. Sudah pasti enak. Nanti bisa diicipi. Iya. Jatah untuk hostnya semua ya ini ya. Nggak boleh kepengen ya. Terus ini Bu, untuk yang bagaimana ini cara mempertahankan kelanjutannya dari sertifikat halal ini, itu berlaku berapa lama ya Bu? Oh iya, untuk sertifikat halal itu berlakunya seumur hidup, Mbak. Selamanya. Seumur hidupku. Jadi selamanya memang sertifikat halal itu berlaku. Namun untuk bahan makanan atau produk yang sudah kita sertifikasikan. Tadi ya. Hanya untuk Tadi 264 ya. Misalkan mau bikin baru ya ngajuin Berarti lagi. mengajukan lagi. Misal nanti kita ingin mengembangkan resep lagi yang lain, kita modifikasi lagi, ya kita ajukan lagi. Iya. Mungkin ada bahan pengemas yang mungkin nanti terbuat dari apa yang lebih bagus lagi, kita ajukan lagi seperti itu. Tapi yang sudah tersertifikasi tetap berjalan. Yang penting kita jaga betul ya, jaga sertifikat halal yang sudah kita punya itu ya. Iya, nah itu dengan cara kita harus dengan cara menjaga kualitasnya. Jadi kita menjaga kualitas itu tidak saat mau audit aja gitu kan. Betul, Tetapi ini yang penting. Iya, pada saat sesudah audit pun kita harus menjaga bahwa bahan makanan kita sajikan kita pastikan halal. Baik dari bahan bakunya, prosesnya maupun nanti produknya. Jadi semuanya harus halal dan itu harus kita evaluasi secara terus-menerus. Jangan sampai wah kita udah dapat sertifikat halal nih, terus lupa. Enggak semau sendiri nggak bisa seperti itu karena pertanggungjawaban kita, pertanggungjawaban kita tidak hanya kepada atasan, tidak hanya kepada teman-teman tetapi juga yang ke pasien, ke atas yang jelas kita pastikan halal hubungannya ke yang Maha Kuasa. Baik Bu, untuk yang terakhir nih, pesan apa yang disampaikan terkait dengan sertifikasi halal ini? Sebelum kita menutup acara pada siang pagi hari ini. Iya, untuk pesannya itu tadi, yaitu bahwa mari kita membuat halal produk-produk makanan dan kita jaga kualitasnya sehingga nilai gizinya juga selalu baik, memberikan rasa aman yang jelas kepada pasien memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, terus baik dari kualitasnya, baik dari prosesnya, terus sehingga kemudian baik juga pada hasil akhirnya, sehingga akan menunjang kesembuhan pasien seperti itu. Iya, harapannya pasien lebih mantap, lebih nyaman karena bagaimanapun makanan juga merupakan obat. Iya. Dimana apabila makanannya baik, gizinya baik, otomatis pasien akan lebih cepat sembuh seperti itu Mbak Osa. Luar biasa. Iya, tadi sobat-sobat gizi Adiatma sudah lengkap paparan mengenai sertifikasi halal. Nanti kalau mau lengkap lagi boleh kunjungan, boleh audit ke sini. Boleh. Belajar bersama. Boleh, sangat boleh. Nanti hubungi setelah acara ini mungkin ya. Sebelum acara ini ditutup, saya boleh berpantun enggak? Boleh, Mbak Osa. Monggo. Bang Jalal pergi makan mie yamin. Makanan bergizi dan halal, pasien makin yakin. Baik sobat gizi Adiatma, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Untuk selanjutnya kita akan berjumpa di podcast yang lebih seru lagi ya. Apabila ada salah-salah kata, saya sebagai narasumber, saya sebagai host, kemudian narasumber berdua yang luar biasa, kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk instansi gizi Adiatma karena keren juga sudah punya halal. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak Osa.